Bisa iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Adik-adik, saudara-saudara mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir yang saya cintai, hari ini kita akan memulai cerita kembali setelah terputus beberapa waktu. Kita akan melanjutkan perbincangan kita di pertemuan yang kedua. Saya ingat kita terakhir berbicara tentang mengapa kitab tafsir kok masih perlu untuk diteliti. Nah, sekarang ketika sudah terjawab mengapa kitab tafsir itu harus diteliti, sekarang tinggal bagian mana dari kitab tafsir itu yang bisa diteliti. Bagian apa saja dari setiap kitab tafsir itu yang masih bisa menjadi persoalan penelitian, itu kira-kira. Maka hari ini kita akan berbicara tentang bagian-bagian mana saja. Dalam bahasa penelitian disebut variabel. Variabel kitab tafsir itu apa saja yang masih bisa dijadikan persoalan penelitian. Pertama, seperti kita sudah jelaskan yang lalu, bahwa tafsir dalam semua definisinya itu selalu menyertakan diktum biqadri tokoh al-basyariyah, bahwa setiap tafsir itu akan muncul sesuai dengan kapasitas kemanusiaan, kapasitas intelektualitas mufasirnya. Begitu kira-kira. Oleh karenanya, maka disitulah mengapa kitab tafsir masih perlu untuk diteliti, karena tadi biqadri tokoh basyariyah itu mengandaikan adanya determinasi historis, determinasi sejarah, yaitu bagian-bagian mana saja dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dari seorang mufasir itu memberikan tekanan atau memberikan tantangan, seperti juga sudah kita kemukakan di pertemuan sebelumnya, bahwa tafsir itu pada dasarnya adalah sebuah jawaban atas tantangan yang dihadapi oleh mufasirnya. Dalam hal ini maka itulah mengapa kita bisa memahami pernyataan Hasan Hanafi bahwa setiap tafsir dimanapun dan apapun itu munculnya tafsir itu pasti akan mewakili satu di antara dua pilihan mufasirnya, yaitu mufasirnya akan menjadi pembela status quo, berarti tafsirnya akan muncul sebagai jawaban-jawaban yang positif yang selinier dengan tantangan-tantangan yang dihadapinya, sehingga dia akan memunculkan dalam tanda kutip pembelaan terhadap apa yang menjadi tantangannya, yang kemudian nanti bisa implisit di dalam setiap aksi penafsirannya. Atau dia akan menjadi pemberontak, akan menjadi pembaharu, dalam arti dia akan merespon, akan menjawab tantangan itu secara negatif. Kalau tantangannya A, maka dia akan memberikan jawaban yang alternatif, yang B atau yang C dan seterusnya, bukan jawaban yang setara dengan yang A, setara dengan, selaras dengan tantangannya. Itulah yang dimaksud bahwa tafsir bisa muncul sebagai sebuah pemberontakan,
Artinya jawabannya adalah, responnya adalah negatif terhadap tantangan yang ada. Itulah yang dimaksud bahwa setiap tafsir itu punya sisi historisitasnya masing-masing. Setiap tafsir pasti akan muncul menjadi cerminan zamannya, yang biasa disebut sebagai zeitgeist, sebagai anak zaman. Tafsir itu pasti akan mewakili bahasa zamannya, akan mewakili persoalan-persoalan zamannya, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka karena masing-masing tafsir itu memiliki sisi historisnya sendiri-sendiri, maka bisa disebut bahwa setiap tafsir itu punya variabel sejarah. Variabel itu adalah sesuatu yang dimiliki bersama, tetapi antara yang satu dengan yang lain kepemilikannya terhadap sesuatu yang dimiliki bersama itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia itu mempunyai jenis kelamin, tetapi jenis kelaminnya pasti akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia punya umur, setiap manusia punya umur, tetapi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain pasti berbeda-beda umurnya. Manusia punya pendidikan, tetapi setiap manusia itu pasti berbeda-beda antara satu dengan yang lain dalam hal pendidikannya, di mana dia berguru, pendidikan apa yang dia peroleh, itu pasti antara satu dengan yang lain. Itu yang disebut variabel. Jadi kepemilikan bersama, tetapi kepemilikan antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda, meskipun sama-sama punya umur, meskipun sama-sama punya pendidikan, meskipun sama-sama punya jenis kelamin, tetapi masing-masing punya kepemilikan yang berbeda-beda. Itulah yang disebut variabel. Nah, tafsir itu juga punya variabel itu. Salah satunya adalah variabel historisitas, di mana masing-masing kitab tafsir pasti akan mewakili zamannya sendiri-sendiri, akan memberikan jawaban terhadap tantangannya sendiri-sendiri dengan menggunakan bahasa dalam pengertian bukan semata-mata cara ekspresi secara lisan atau tulisan, tetapi bahasa dalam pengertian gaya bicara, tensi bicara, bagian-bagian apa yang mesti menjadi kesukaan untuk dibicarakan oleh setiap itu. Masing-masing tafsir itu memiliki polanya sendiri-sendiri. Itulah mengapa bahwa setiap kitab tafsir itu pasti memiliki problem historisitasnya sendiri-sendiri. Dan problem historisitas itu sangat luas, tidak hanya dalam wujud misalnya tantangan politik semata, tantangan ekonomi, tantangan sosial, dan seterusnya, tetapi juga tantangan-tantangan yang spesifik terkait dengan alasan-alasan atau motif-motif yang melatar belakangi ditulisnya tafsir itu, dirancangnya tafsir itu, dirumuskannya tafsir itu. Juga termasuk diantaranya sejarah tentang penulisan tafsir itu. Ada tafsir yang disampaikan oleh mufasirnya pada saat zaman ini, tetapi baru ditulis di zaman itu, dan seterusnya. Sehingga penulisnya bukan perancangnya itu sendiri. Atau ada tafsir yang dikatakan oleh orang lain sebagai disusun bersama-sama orang lain. Ada tafsir yang disusun antara guru dan murid, dan seterusnya. Itu yang dimaksud bahwa itu termasuk bagian dari historisitas tafsir itu. Sehingga masing-masing kitab tafsir itu punya sisi ini, punya sisi historisitas yang masih perlu untuk diungkapkan, dieksplor oleh peneliti kitab tafsir. Jadi variabel yang pertama, sesuai dengan kapasitasnya sebagai biqadri tokoh al-basyariyah, sebagai anak zaman, sebagai jawaban atas tantangan zamannya, maka masing-masing kitab tafsir itu punya sisi historisitas yang harus menjadi salah satu variabel yang bisa menjadi
pertanyaan penelitian dari kitab tafsir itu, sehingga seorang mufasir bisa jadi tidak seorang peneliti tafsir itu bisa jadi tidak konsen, tidak fokus pada satu atau dua dari produk penafsirannya, tetapi dia lebih tertarik pada sisi dalam situasi seperti apa dan bagaimana caranya tafsir itu dirancang dan bagaimana implikasinya terhadap problem metodologis misalnya nanti, yang sekaligus nanti bisa berimplikasi pada isi. Jadi itulah sisi atau variabel pertama di dalam penelitian kitab tafsir, yaitu bahwa masing-masing kitab tafsir itu pasti punya historisitasnya masing-masing. Oleh karenanya itu seorang peneliti tafsir juga bisa melihat salah satu dari sekian dimensi, salah satu dari bagian variabel yang dimiliki oleh kitab tafsir itu, yaitu salah satunya adalah historisitasnya, kesejarahannya. Dan kesejarahan ini sangat luas, bisa jadi pengaruh pendidikannya terhadap niatnya untuk menafsirkan Al-Quran, bisa terjadi karena pengaruh gurunya, bisa terjadi karena determinasi zamannya, di mana problem zamannya itu sedemikian rupa sehingga menuntut seorang mufasir untuk memberikan jawaban terhadap problem zamannya. Dan oleh karena itu misalnya karena tuntutan teknis soal alat tulis dan segala macam atau teknis waktu yang dimiliki oleh mufasirnya, itu akan menentukan cara teknis penulisan masing-masing tafsir itu berbeda antara satu dengan yang lain. Itulah kira-kira satu di antara sekian variabel yang bisa menjadi lahan pertanyaan penelitian seorang peneliti kitab tafsir. Nah, bagian kesejarahan ini pada gilirannya akan menentukan pilihan metodologi dari masing-masing mufasir. Jadi setiap mufasir itu pasti sesuai dengan kodri tokoh al-basariyahnya tadi, dia akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, dan oleh karenanya dia akan memiliki pilihan metodologi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, metodologi ini sebetulnya kalau di dalam filsafat itu bisa disebut sebagai epistemologi, yaitu satu cabang filsafat yang fokus pada problem apa itu kebenaran, bagaimana cara diperoleh kebenaran itu, apa sumber-sumber kebenaran itu, dan seterusnya. Itulah kira-kira di dalam filsafat yang disebut dengan filsafat ilmu sebagai epistemologi. Dan dalam ranah keilmuan, maka epistemologi itu menjelma menjadi apa yang disebut dengan metodologi. Nah, pengertian metodologi itu jangan Anda pahami sebagai satu dimensi yang sangat rigid dan sangat sederhana seperti yang lazim kita dengarkan pada umumnya. Pengamat tafsir itu selalu mendistorsi sumber metodologi penelitian itu hanya pada pengertian metode tahlili, metode ijmali, metode muqaron atau metode maudhu'i. Bukan hanya itu, metodologi cakupannya jauh lebih luas dari sekedar itu, yakni bagaimana misalnya seorang mufasir itu memiliki paradigma, memiliki pandangan dasar tentang Al-Quran. Al-Quran sebelum dia tafsirkan itu dia pandang
sebagai apa. Itu juga bagian dari metodologi tafsir, artinya adalah sumber pengetahuan, sumber tafsir yang menjadi pegangan utama seorang mufasir, yang menggambarkan fokus, konsentrasi atau epistem, pola pikir dari masing-masing mufasirnya. Ada mufasir yang karena dikuasai, dihegemoni oleh epistem atau pola pikir zamannya, di mana zamannya adalah zaman ada dikotomi antara ahlul ra'yi dan ahlul hadis, dan dia akan memilih pilihan di antara itu, maka dia kadang-kadang memilih pola ahlul hadis, yaitu pola riwayat, atau dia akan memilih pola ahlul ra'yi atau ahlul aql, yang dia akan mencari alternatif lain dari sekedar riwayat. Atau bisa jadi orang akan mencari sintesa, di mana dia tampil tetap sebagai warna zamannya, tetapi dengan cara-cara yang khas yang dia miliki, sehingga pada dasarnya dia adalah ahlul ra'yi, tetapi dia tampil seakan-akan ahlul hadis karena zamannya memang dihegemoni oleh pola pikir ahlul hadis. Misalnya bisa kita lihat pada kasus tafsir Jami'ul Bayan karya Ibnu Jarir at-Tabari. Nanti itu adalah salah satu contoh pilihan metodologi dari seorang Ibnu Jarir karena terkait dengan zamannya. Kita akan bicarakan lebih detail nanti ketika kita akan memberi contoh tentang tafsir Jami'ul Bayan, bagian dari metodologinya, seperti apa yang bisa kita gali tentang epistem zamannya, pola pikir zamannya yang mempengaruhi pada pilihan metodologi, termasuk diantaranya adalah cara pandang dia terhadap Al-Quran, lalu kemudian bagaimana cara dia mengelaborasi sesuai dengan zamannya. Jadi epistem termasuk bagian dari metodologi. Demikian pula sumber penelitian. Ketika kita bicara soal metodologi tafsir yang dimiliki oleh masing-masing kitab tafsir itu, kita juga bisa bicara soal sumber yang dominan di dalam kitab tafsir yang akan kita teliti. Itu juga bagian dari problem metodologi tafsir yang bisa menjadi variabel penelitian. Ya, jadi dari mana atau sumber apa yang hegemonik dalam sebuah kitab tafsir, itu akan menjadi pilihan problem penelitian seorang peneliti kitab tafsir. Mengapa misalnya Ibnu Jarir at-Tabari, kembali pada kasus yang tadi, setiap kali ketemu ayat dan setiap kali dia akan menafsirkan ayat itu selalu saja tidak lepas dari peristiwa dia menggunakan diksi haddatsana fulan an fulan an fulan atau qala fulan an fulan an fulan. Nah, ini adalah menggambarkan tentang sumber dari tafsir Ibnu Jarir at-Tabari. Berbeda dengan tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi misalnya, dia sama-sama ketemu dengan ayat yang sama seperti yang ditemui oleh Ibnu Jarir at-Tabari, tetapi dia akan menggunakan pola yang sama sekali berbeda dengan pola yang digunakan oleh Ibnu Jarir at-Tabari. Sehingga ini menggambarkan betapa sumber yang mereka miliki di dalam menafsirkan Al-Quran itu berbeda antara satu dengan yang lain. Maka sumber itu juga, sumber pengetahuan, sumber kebenaran dari tafsirnya itu dia gali, ya, kemudian dia munculkan dalam produk penafsirannya itu, sehingga dia akan bisa disebut menggunakan metodologi yang berbeda dari mufasir yang lainnya. Atau juga ada tafsir yang menggunakan sumber personal, sehingga dia akan selalu mengatakan qala fulan.
sosok personal yang dia tunjuk. Atau qala fulan fi kitabihi dan seterusnya. Ada orang yang dirujuk nama dan nama kitabnya. Berarti kitab tafsir ini memiliki sumber yang berbeda dengan Ibnu Jarir misalnya, juga berbeda dengan Fakhruddin Ar-Razi misalnya, tetapi dia lebih memilih sumber dari seseorang yang menjadi tumpuan dari pengetahuannya, bisa jadi gurunya atau sosok yang dia kagumi, atau bisa jadi dia mengambil dari karya dari sosok tersebut, bukan sosoknya tetapi bukan personnya, tetapi karya yang menjadi cermin dari sosok itu. Berarti dia sudah menggunakan sumber tulis. Jadi ada tafsir yang menggunakan sumber berupa sumber tulis, sumber tertulis. Itu juga bagian dari pengertian metodologi tafsir. Demikian juga soal, jadi ada paradigma penafsiran, ada sumber yang menjadi sumber ketika dia setiap kali dia menafsirkan Al-Quran, atau juga bisa jadi metodologi itu mencakup teknis. Itulah yang biasa orang menyederhanakan bahwa tafsir ini metodologinya adalah tahlili dan sebagainya. Itu karena dia melihat sisi teknisnya, teknis penafsiran Al-Qur'annya. Itu namanya, itu juga bagian dari pengertian metodologi, tetapi sekali lagi jangan direduksi bahwa pengertian metodologi itu hanya itu semata. Itu baru teknis penafsiran yang menjadi bagian integral dari metodologi penafsiran secara umum. Itulah segmen-segmen dari kitab tafsir yang bisa disebut sebagai variabel kitab tafsir, karena kitab tafsir yang satu dengan kitab tafsir yang lain punya sisi yang berbeda-beda dalam hal historisitasnya maupun dalam hal metodologinya. Metodologinya itu bisa jadi istilah paradigma atau epistem yang menghegemoni dari tafsir itu, bisa jadi sumber penafsiran yang dominan di dalam tafsir itu, bisa jadi soal teknis penafsirannya dan seterusnya. Sehingga setiap kali kita membaca kitab tafsir, kita bisa menfokuskan problem penelitian kita, pembacaan kita terhadap kitab tafsir itu pada sisi ini. Bisa jadi pada sisi sumbernya, bisa jadi pada sisi metodologi yang lain, misalnya sisi teknisnya, bisa jadi pada sisi epistem yang menguasai zamannya atau epistem yang menguasai pikiran-pikiran mufasirnya, sehingga ketika dia melakukan aksi penafsiran, dia akan menggambarkan hegemoni dari pola pikir itu, pola pikir zamannya atau pola pikir pribadinya, yang itu ditentukan akibat kesejarahnya yang lain, misalnya akibat pendidikannya, akibat pergaulannya, akibat lingkungannya dan seterusnya. Itu adalah sisi-sisi yang kadang-kadang tidak bisa tidak bisa ditangkap secara eksplisit dalam setiap kitab tafsir, meskipun kitab tafsir itu ada juga satu dua yang menggambarkan dirinya seperti apa, menggambarkan zamannya seperti apa. Tetapi banyak kitab tafsir yang tidak secara eksplisit menggambarkan itu, tetapi sebetulnya bisa dideteksi oleh peneliti tafsir dalam hal ini, tentang zamannya, tentang siapa gurunya, tentang bagaimana pendidikannya, kemana dia berpendidikan dan seterusnya, bagaimana pola pergaulannya, dengan siapa dia bergaul dan seterusnya. Itu bisa ditangkap dari cara-cara atau pola-pola dia menafsirkan Al-Quran. Itu bisa kelihatan meskipun implisit, tetapi kita punya indikator, sejumlah indikator yang bisa memperkuat statement kita tentang mufasir itu atau tentang kitab tafsir itu, bahwa dia menghadapi tantangan zaman yang seperti ini dan seterusnya. Misalnya nanti kita bisa ambil contoh, misalnya ketika kita ketemu dengan tafsir Al-Kashafnya Az-Zamakhsyari, kita akan mendapati idiom-idiom, kata-kata, lafal-lafal tertentu yang itu menggambarkan tantangan zamannya.
sehingga kita di situ bisa mulai menginventarisir, mendaftar sejumlah alat bukti yang bisa membantu kita mempunyai statement tentang metodologi apa yang ditempuh oleh tafsir Al-Kasyaf misalnya. Nah, jadi itu yang disebut variabel metodologi. Pengertiannya tolong dimengerti, pengertian dari metodologi itu cukup luas, jangan hanya dibatasi pada umumnya peneliti tafsir, umumnya pengamat tafsir yang hanya menyederhanakan bahwa metode tafsir ini adalah tahlili, ini adalah ijmali, ini adalah muqarron, ini adalah maudhu'i. Itu hanya bagian kecil sub dari pengertian metodologi tafsir. Meskipun itu juga tidak boleh dibuang, tidak boleh dinafikan, itu pasti ada dalam metodologi tafsir, tapi tolong dimengerti bahwa pengertian metodologi itu bukan hanya itu. Itulah yang saya sebut sebagai variabel metodologi, dan ini adalah masih bisa menjadi lahan untuk kita membuat pertanyaan dalam penelitian kitab tafsir, yang itu belum dilakukan ketika kita ngaji tafsir. Itu bisa jadi kita belum melakukan itu, karena ketika kita ngaji tafsir semata-mata hanya bagaimana cara kita diajari oleh guru kita untuk memahami pernyataan-pernyataan yang berupa tafsir dari seorang tokoh tertentu di dalam kitabnya, tafsirnya, dan seterusnya. Dan ketika kita ngaji paling-paling kita akan diajak oleh guru kita, oleh guru ngaji kita untuk diskusi soal isi penafsirannya, dan disinilah kelebihan dari peneliti kitab tafsir, karena kita akan berbicara tentang sesuatu yang kadang-kadang belum didapati ketika kita ngaji tafsir. Jadi ketika level kita ngaji tafsir itu harusnya berbeda dengan level ketika kita sudah menjadi peneliti tafsir, karena kita akan bicara lebih jauh tentang hal-hal yang mawaro'an nas, mawaro'at lughah dan seterusnya. Jadi sesuatu yang implisit, sesuatu yang ada di balik teks yang kita sebut sebagai teks tafsir. Nah, yang terakhir, seorang peneliti ketika jatuh pilihannya pada metodologi tertentu, tentu akan berimplikasi, tentu punya implikasi yang signifikan ketika dia harus ketemu dengan item-item isi konten dari tafsirnya. Seseorang yang punya wawasan horizon yang luas tentang bahasa, dia akan mesti menarik satu kesimpulan konten dari tafsirnya lebih sekedar cerminan dari hasil penarikan kesimpulan secara bahasa. Demikian pula yang ahli hadis, dia akan tertarik untuk memaknai atau mengisi konten tafsirnya itu dengan penarikan kesimpulan yang dia lakukan dari riwayat-riwayat yang dia dapatkan di dalam hadis atau di dalam riwayat-riwayat tafsir yang lain. Yang itu juga harus kita mengerti bahwa riwayat tafsir itu berbeda dengan hadis. Jadi ketika kita membaca tafsir Jami'ul Bayan, meskipun setiap kali dia menafsirkan Al-Quran tidak pernah lepas dari hadatsana fulan an fulan atau qala fulan an fulan, itu jangan kemudian buru-buru kita menarik kesimpulan bahwa tafsir ini adalah tafsir yang berdasarkan hadis. Itu yang saya maksud, harus ada dibedakan antara tafsir yang bersumber pada hadis dengan tafsir yang bersumber pada riwayat. Jadi tidak mesti riwayat tafsir itu berbentuk hadis, maka bisa keliru ketika kita mengatakan bahwa tafsir atau adalah tafsir yang bersumber pada hadis. Itu bisa keliru karena kita bisa kesulitan mencari tafsir-tafsir Ibnu Jarir yang betul-betul murni hanya bersumber pada hadis. Ketika hadis kita definisikan sebagai
pernyataan Nabi atau af'al Nabi atau takrir Nabi, itu umumnya orang mendefinisikan hadis itu biasanya ya hadis yang apa namanya, hadis yang marfu, yaitu hadis yang berupa apa-apa yang pernah dikatakan oleh Nabi, apa-apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, berita-berita tentang apa-apa keputusan Nabi, itu namanya hadis marfu, hadis yang dari Rasul, betul-betul dari Rasul. Dan itu sedikit sekali untuk bisa kita sebut bahwa setiap tafsir yang menggunakan kata hadasana itu berarti tafsir hadis, tafsir yang bermuara pada hadis. Itu jangan sampai keliru antara riwayat tafsir dengan tafsir yang bersumber pada hadis itu. Dan jadi ini yang saya maksud variabel ketiga, yaitu variabel isi atau variabel konten, di mana ini sebetulnya merupakan implikasi, merupakan dampak ketika seorang mufasir jatuh pada pilihan metodologi tertentu, maka dia akan nanti di dalam aksi penafsirannya akan menghasilkan produk tafsir yang kontennya itu menjadi khas sesuai dengan metodologinya. Itu yang saya sebut bahwa antara isi dengan metodologi dengan historisitas itu antara satu dengan yang lain itu sebetulnya saling terkait. Meskipun sebagai peneliti kita harus pilih di antara satu di antara tiga variabel ini. Kita tidak mungkin mengandaikan penelitian kita itu akan mencakup keseluruhannya, ad-dunya wa ma fiha. Itu bisa disebut sebagai omong kosong, itu bisa disebut sebagai ya, karena seorang peneliti pasti akan dibatasi oleh kemampuannya, akan dibatasi oleh kemampuan pendanaannya, akan dibatasi oleh waktu yang harus ditempuhnya di dalam penelitian. Jadi tidak mungkin mengandaikan tafsirnya sebagai sedemikian komprehensif sehingga mencakup semua persoalan. Maka idealnya seorang peneliti itu hanya tertarik pada satu persoalan saja, satu problem penelitian. Meskipun satu problem penelitian itu bisa di breakdown menjadi beberapa pertanyaan, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu harus masih tetap pada lingkup dari satu persoalan, bukan merambah persoalan yang lain. Kalaulah misalnya dia terpaksa harus mengkaitkan dengan problem lain, maka di situ fungsinya hanya untuk menambah atau melengkapi dari penarikan kesimpulan, melengkapi premis-premis yang harus dia kemukakan untuk menarik satu kesimpulan. Itulah kira-kira apa yang bisa saya sampaikan pada sesi ini tentang variabel penelitian kitab tafsir. Setidaknya ada 3 variabel dari masing-masing, setiap atau seluruh kitab tafsir itu memiliki variabel-variabel ini. Memiliki variabel historisitas, dia akan memiliki variabel metodologi, dia juga akan memiliki variabel isi. Itulah yang bisa dilakukan oleh seorang peneliti kitab tafsir. Untuk meneliti kitab tafsir apapun, kita akan jatuh pilihannya pada satu di antara 3 variabel ini. Dan meskipun ada yang bisa, tetapi jangan mengandaikan dirinya akan bisa melakukan dalam satu penelitian itu bisa melakukan keseluruhan penelitian tentang ketiga variabel ini. Jadi sebagai peneliti kitab tafsir kita harus sadar diri bahwa kemampuan kita terbatas, maka kita perlu hanya fokus, perlu konsentrasi pada satu variabel saja untuk kita cari jawaban-jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimunculkan dalam satu variabel itu. Untuk sementara saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada persoalan bisa dikemukakan di kolom komen yang bisa saya respon di pertemuan yang
berikutnya insyaallah. Demikian yang saya sampaikan. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.